Oke, halo semua dan selamat datang. Hari ini kita bakal membedah sesuatu yang menarik banget, yaitu sebuah pesan tentang hubungan yang kelihatannya sederhana, tapi ternyata dampaknya luar biasa. Kita akan lihat bareng-bareng gimana sebuah pesan yang dirancang dengan tepat bisa terasa begitu dalam. Yuk kita mulai. Nah, untuk memulai, coba deh jawab pertanyaan ini dalam hati. Kalau kamu dengar kata quality time atau waktu berkualitas, apa sih yang langsung kepikiran? Seringnya ada semacam ekspektasi atau bahkan tekanan di balik kata-kata itu kan? Dan ya, tekanan itulah yang mau kita bahas pertama-tama. Tekanan untuk membuat setiap momen bersama itu harus sempurna, harus mengesankan dan kalau bisa harus layak posting. Di zaman sekarang ini, kita sering banget mengasosiasikan waktu berkualitas dengan hal-hal yang butuh effort dan biaya besar. Makan malam di restoran fancy, liburan yang jauh, atau kencan yang udah disetting sempurna buat konten media sosial. Semua ini, sadar atau enggak, menciptakan tekanan untuk tampil, bukan untuk benar-benar hadir. Setuju nggak? Tapi, apa emang harus selalu seperti itu? Nah, sekarang kita bakal lihat sebuah contoh tandingan yang menurut saya keren banget dari kreator konten @pasangan pembelajar. Fokus mereka itu jelas dan rasanya melegakan banget. Waktu berkualitas itu nggak harus mewah. Kita akan bedah naskah pendek dari mereka yang menawarkan sebuah perspektif yang beda, yang jauh lebih bisa kita rasakan dan lebih mudah untuk kita lakukan sehari-hari. Nah, coba lihat perbedaannya. Kontras banget kan? Bukan lagi gestur-gestur besar, tapi yang disorot justru momen-momen yang sangat sederhana. Buka puasa bareng di rumah, ngobrol santai habis tarawih. Ini adalah interaksi-interaksi harian yang seringkali kita anggap biasa aja, padahal disitulah kekuatannya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian intinya. Kita bakal bongkar, kenapa sih pesan sesederhana ini bisa efektif dan begitu ngena di hati banyak orang? Ternyata ada semacam formula di baliknya. Jadi pesan ini tuh dibangun di atas 4 pilar strategis. Dimulai dengan sebuah pancingan yang bikin kita langsung merasa, wah ini gue banget. Terus dikasih contoh-contoh yang nyata dan gampang dimengerti, ditambahin sedikit sentuhan otoritas biar lebih meyakinkan, dan ditutup dengan pesan inti yang wah kuat banget. Yuk kita lihat satu persatu. Ini dia kalimat pembukanya. Perhatikan deh, kalimat ini tuh seolah-olah langsung memvalidasi apa yang mungkin kita rasakan selama ini. Kalimat ini kayak bilang, hei nggak apa-apa kok kalau kamu nggak melakukan hal-hal besar. Perasaanmu itu valid. Seketika tekanan itu langsung turun. Dan ini semua bukan kebetulan loh. Kalau kita lihat catatan strategis mereka, pesan ini memang sengaja dirancang supaya punya tingkat safe yang tinggi dan mendorong orang buat nge-share ke pasangannya. Ini adalah sebuah komunikasi yang cerdas yang memang dibuat untuk menyentuh emosi. Oke, sekarang kita coba lihat dari kacamata yang lebih luas. Kita bakal cari tahu prinsip psikologis universal apa sih yang bikin pesan sederhana kayak gini bisa berhasil. Nah, ini dia yang tadi saya sebut sebagai sentuhan otoritas. Dengan memasukkan frasa dalam psikologi relasi, pesannya jadi nggak cuma terasa kayak opini pribadi. Tiba-tiba, pesan ini punya bobot dan kredibilitas, seolah didukung oleh sebuah konsep yang lebih dalam. Dan konsep yang mendasarinya adalah ini, keintiman emosional. Jadi poin kuncinya begini. Kedekatan itu bukan dibangun dari satu momen kembang api besar yang spektakuler, tapi dari tumpukan ratusan momen lilin-lilin kecil di mana kita benar-benar hadir dan memberikan perhatian penuh. Ini dia intisari dari semuanya. Bisa aja kamu lagi makan malam super mewah, tapi pikiran kamu melayang ke kerjaan. Di sisi lain, kamu bisa aja cuma lagi minum teh di teras rumah, tapi kamu sepenuhnya hadir, mendengarkan. Nah yang kedua, itulah yang membangun koneksi sejati. Biar lebih jelas, ini perbandingan antara dua pola pikir yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, ada pola pikir penampilan. Fokusnya pada acaranya, tekanannya tinggi, tujuannya untuk menciptakan sesuatu yang mengesankan, yang hasilnya adalah foto yang bagus. Tapi di sisi lain, ada pola pikir kehadiran. Di sini, fokusnya 100% pada orangnya, tekanannya rendah, dan tujuannya adalah menciptakan perasaan yang otentik dan berkesan. Dan inilah pesan pamungkas dari naskah tersebut. Sebuah kalimat yang, wah, dalam banget dan rasanya perlu kita simpan baik-baik. Kalimat ini merangkum semua yang sudah kita bahas. Pergeseran dari megahnya sebuah acara ke kualitas kehadiran kita saat momen itu terjadi. Sebagai penutup, yuk kita coba bawa semua pelajaran ini ke dalam hidup kita masing-masing. Setelah kita membedah semuanya, sekarang waktunya kita melakukan sedikit refleksi pribadi.
Coba sekarang pikirkan kembali baik-baik. Bukan liburan termahal atau hadiah termewah ya, tapi momen kecil apa, mungkin cuma obrolan singkat di mobil, atau ketawa bareng karena hal konyol, atau sekedar duduk diam berdua yang paling kamu ingat dan paling bermakna buat kamu? Jawabannya mungkin akan mengejutkanmu.